perjalanan kami ini betul-betul seperti Rasul Paulus zaman itu. Kenapa begitu? Kalau nggak ada Pak Wirahadi kita nggak ketemu. Kok nggak ada yang ngomong? Amin. Sudah tahu ceritanya belum? Udah. Betul-betul Pak Wirahadi ini kalau kita lihat kisah 19 seperti Lydia. Betul nggak? Waktu Tuhan menyuruh Paulus ke Eropa, kan Paulus bingung mau kontak siapa. Nah, Tuhan pakai Lydia, masih ingat ya? Yang pertama kali. Nah, Mira, kamu jadi Lydia di sini. Amin. Nah, sejak Februari yang lalu, jadi cukup lama bukan? Ada satu keluarga namanya Pak Yoje Nangaro Arundaa. Saya kenal Pak Yoje ini tahun 95. Waktu itu kami baru didikan sekolah dasar di Nabire. Nah, kami cari kepala sekolah, gurunya sudah ada, orang Ambon, Pak Melki Aunala, tapi kepala sekolahnya. Akhirnya kami masukkan iklan ke majalah Bahana. Ternyata yang melamar justru orang mana itu? Morongo. Kalau saya nggak tahu di mana kampung itu. Nah, ketika surat lamaran masuk, saya tolak. Jauh sekali. Karena takutnya ini kalau nggak cocok, ongkosin pulang berapa bayarnya itu. Tapi nggak ada yang lain melamar yang nggak mau diterima. Nah, jadi sejak 96 SD itu dimulai. Baru Jumat kemarin saya tahu kampungnya Pak Kepala Sekolah ini di mana. Pas tanggal 22 Desember ini, mama mantunya ulang tahun yang ke-82 dirayakan sambil mereka masuk rumah baru, ngerti ya? Nah, terus saya tanya, menuju ke kampung Morongi itu namanya susah buat saya. Itu lewat mana? Saya tanya. Oh, mesti ke Manado dulu. Dari Manado mesti terbang lagi ke Melongwane. Saya kenal nama Melongwane pas ada gempa waktu itu. 2 kali gempa di sini ya. Nah, saya pikir dekat. Oh enggak. Itu naik speed lagi. Wah, itu kemana lagi naik speed itu? Nanti turun dari speed, terus naik mobil lagi. Wah, saya pikir susah sekali. Ya udah, karena sejak Februari sudah janji. Oke? Nah, pas mau berangkat dari Manado, saya telepon lagi Pak Yoje. Ayo Jah, yang jemput siapa? Aduh, saya juga tidak kenal. Loh, bagaimana yang menjemput saya tidak kenal? Pokoknya orangnya kurus-kurus hitam-hitam katanya. Terus ada nomor telepon tidak? Tidak. Wah, bagaimana cara ketemu? Pokoknya begini, yang mau jemput sudah saya berikan ciri-cirinya. Gimana Pak Yoje bilang ciri-cirinya? Bukti. Terus apa lagi cirinya? Kacamata terus pakai batik. Jadi pas begitu kami sudah landing, saya keluar, yang mana orangnya? Oh, ternyata banyak yang tukang bentor itu nawari. Saya pikir saya nggak tahu mau kemana kok. Nah, akhirnya Mira yang muncul. Ya udah. Nah, saudara, saya ini punya waktu Pak Yoje minta saya tanggal 22-23, saya tuh nggak lihat hari. Itu hari apa saya tidak tahu. Waktu kami sudah di Makassar hari Selasa yang lalu, saya tuh baru lihat jam 24 ini minggu. Aduh, saya tuh merasa berdosa. Saya tuh nggak tahu dari dulu punya perasaan kalau hari Minggu saya tidak beribadah, tidak melayani, nggak tahu ada rasa yang salah. Saya ingin jadi berkat. Terus saya telepon Pak Yoje hari Selasa. Pak Yoje, tolong carikan gereja yang bisa saya layani hari Minggu itu. Waduh, mendadak begini, gereja yang mana? Saya kenalnya cuma apa? Gemistal ya. Nah, bagaimana? Germita, gimana? Bisa? Ya sudah. Aduh, bagaimana ini? Nah, terus saya juga kontak yang di Makassar. Karena nanti kami sampai Makassar jam 5 kurang. Terus kami terbang lagi ke Biak itu jam 1.15 tengah malam. Nah, saya itu nggak mau kosong. Karena mendadak, wah gereja mana bisa mendadak? Saya bilang ke anak saya, pokoknya papa nggak mau tahu. Carikan pokoknya papa jadi berkat di Makassar ini. Nanti mana dapat juga. Jadi nanti sore kami bisa melayani di Makassar. Nah, cuma yang di sini Talaut ini melayani di mana? Pak Yoje nggak bisa cari. Nah, saudara, kira-kira berapa
meter sebelum gereja ini, 10 meter ya saya bilang, Ira, Anda ada gereja mana yang saya bisa ibadah hari Minggu? Oh, di gereja saya saja. Mana gerejamu? Itu dan pas lewat depan sini. Begitu saya lihat GPR, waduh sama sudah. Kita satu aliran pengaku Bapak Yahweh. Saya bilang, kalau gitu, ya ini solusi. Makanya saya ini berjalan seperti Paulus betul. Terus gimana caranya? Oke, nanti karena 2 bentor, kan kami bertiga bentor. Jadi saya drop dulu bentor 1, 2 anak saya ini. Dia bilang, lalu saya antar Bapak ke rumah Pak Gembala. Jauh tidak dari pelabuhan, tidak, cuma dekat saja. Ya, sama siapa namanya lupa. Nadia, ini tinggal di Nabiri dia. Nah, terus begitu ngedrop bentor yang 1, langsung Miradi ngantar. Saudara luar biasa Tuhan. Terlambat setengah menit saja, nggak ketemu. Karena Pak Gembala sudah di mobil, sudah di start mesinnya, itu tinggal berangkat. Betul tidak ya Pak Gembala ya? Wah, begitu kami turun, Pak Gembala seperti dong, karena sudah jalan. Nah, di situ kami kenalan. Jadi hari ini bisa ke sini itu pimpinan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus sangat menyenangkan sekali. Haleluya. Nah, sebetulnya waktu saya lihat juga, wah waktunya mepet ini. Karena kami landing jam 2 kurang 10 dan kami terbang lagi jam 3 seperempat. Pokoknya Tuhan akan atur semuanya tetap yang terbaik. Amin. Nah, itulah cara kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Seperti nama gereja ini gereja pimpinan Roh Kudus, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus betul. Saya jadi waktu masuk saya kagum dengan gambar. Jarang sekali ada gereja backgroundnya tabut perjanjian. Jarang sekali. Oke, dan ini luar biasa. Nah, saudara, biarlah orang mengenal kita, karena kita pasti beda dengan banyak yang lain, karena nama Bapa kita yang kita agungkan. Tapi yang penting, bukan hanya mengagungkan nama itu, tapi biar sifat yang punya nama itu ada di hidup kita. Amin. Kalau kita hanya mengagung-agungkan nama yang kudus itu, tapi perbuatan kita, karakter kita tidak seperti nama yang kita agungkan, berarti kita memalukan nama itu. Betul? Perhatikan, saya ulangi. Untuk apa kita hanya mengagung-agungkan nama yang kudus lewat mulut kita, tapi orang tidak melihat kelakuan kita seperti nama itu. Semua orang tua di dunia ini memberi nama anak-anaknya pasti dengan tujuan supaya nama yang diberikan kepada anak itu menjadi sifat dan karakter anak itu. Betul tidak? Maka itu ketika Imam Zakaria dikunjungi Gabriel, dikatakan istrimu yang mengambil tokan hamil dan punya anak, dan beri nama Yohanes. Nama itu tak ada di Israel. Itu bukan nama Yahudi, bukan nama Ibrani. Maka itu Zakaria bantah. Apa nama itu? Tidak tahu. Nah, karena dia bantah maka jadi bisu. Saudara, jadi setiap nama itu Tuhan sudah tentukan untuk menjadi sifat. Ini yang luar biasa. Ketika Benyamin lahir, ibunya dalam kesengsaraan, bukan? Bingung, namanya siapa? Namanya Ben-Oni, artinya anak yang dari tangan kanan Tuhan. Semua nama di Alkitab itu punya arti. Nah, mari kita mengenal Bapa Yahweh kita. Karakternya ada di kitab suci. Amin. Dia kasih, dia adil, dia sabar, kasih, dan banyak lagi. Dan biar karakter itu ada di hidup kita, karena kita agung-agungkan namanya. Karena kalau tidak, kita akan mempermalukan namanya. Amin. Kita akan belajar dari tabut ini. Keluaran 25 ayat 22. Maaf, saya salah. Udah, 1, 2, 3. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dari atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian tidak kelihatan ya, ada di sini.
di antara dua kerubim. Ya, kerub itu malaikat yang sedang berlutut. Dan memang perintah Yahweh kepada Musa buat malaikat yang sedang berlutut dan ujung sayapnya saling menyentuh. Dan ini gambar ini betul-betul alkitabiah. Di sanalah di atas tutup pendamaian itu aku akan bertemu dengan engkau dan akan berbicara. Anak-anak Tuhan, perhatikan. Dua kata ini penting. Bertemu dan berbicara. Nah, ini yang harus terjadi di hidup kita. Renungkan. Secara fakta, jangan ada yang tersinggung ya. Secara fakta, kita ini mudah atau sulit mendengar Bapak Yahweh kita bicara kepada kita. Secara fakta, sulit atau mudah? Sulit. Tapi kok kita lihat ayat ini, mudah atau sulit? Kalau lihat ayat ini, mudah atau sulit? Mudah. Sebab Yahweh Tuhan yang bicara. Kalau aku bertemu dengan kamu Musa, aku pasti berbicara. Katakan amin. Saudara, salah satu hal yang terbesar terjadi di hidup saya setelah saya tahu nama Bapa yang benar, yaitu Yahweh yang kudus, itu tahun 88. Pada bulan puasa, saya lupa bulan puasa 88 itu tahun berapa. Nah, sejak hari itu saya mengambil keputusan, karena saya tahu siapa nama Bapa kita. Nah, yang terjadi, yang paling besar justru ayat ini. Bapa Yahweh itu begitu mudah berbicara kepada saya sampai saya kaget sendiri. Ketika saya panggil namanya yang benar, ternyata kehadirannya nyata. Kita baru kenal hari ini. Tapi kalau saudara tanya orang-orang yang kenal saya, mereka akan berkata, hidup saya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti nama organisasi gereja saudara, saya itu kemana-mana tidak pernah ngatur jadwal sendiri. Saya selalu tanya, Bapak Yahweh pimpin saya kemana? Maka itu gereja-gereja besar sulit mengundang saya, karena saya tidak pernah bisa buat jadwal jauh-jauh. Kalau bukan Roh Kudus yang bicara, saya tidak mau terima pelayanan itu. Dan saya mau betul-betul hidup di dalam pimpinan Roh Kudus untuk apa saja. Nah, maka itu saya ulangi lagi nih, saudara semua yang kenal siapa nama Bapa kita, maka konsep Musa harus ada di hidup kita. Di sanalah aku bertemu dengan engkau Musa dan akan apa? Berbicara tentang berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Berarti kalau disebut segala sesuatu, ada yang kelewatan tidak? Yang enggak termasuk segala sesuatu. Enggak. Tidak. Semua. Saya cuma cerita. Kemarin malam kami ada di Sereng. Itu pertama kali kami sampai Sereng. Jalannya minta ampun. Itu saya naik mobil di belakang, sampai keliling-keliling. Aduh, orang jalannya terjal sekali. Berapa kali saya hampir jatuh di dalam mobil itu. Karena jalannya minta ampun. Kenapa dia tertawa? Ada yang pernah ke Sereng di sini? Ada siapa yang pernah ke Sereng? Orang Sereng juga, betul jalannya. Seru bener itu. Nah, begitu sampai sana, akhirnya Tuhan bicara kepada saya tentang dua orang. Satu anak remaja. Nah, pas salaman, terus Roh Kudus ngomong sesuatu, tapi yang ini mau pulang. Terus saya tanya Pak Gembalanya, Pak Gembala, anak ini kenapa? Aduh betul Pak, dia itu sakit hati dengan bapaknya. Bahkan dia pernah ngomong saya,
Pak Pendeta, saya mau bunuh bapak saya. Masih SMP. Nah, Pak Kepala ini kaget. Saya akan beritahu bapak. Ya nggak ada. Saya pertama kali ke kampung ini, saya nggak tahu siapa anak itu. Akhirnya waktu maka selesai jabatan tangan jemaat, ternyata anak ini nggak ada. Padahal saya sudah tunggu ya. Pak Kepala bilang, tunggu, Pak Pendeta mau bicara dengan kamu. Akhirnya Pak Pendeta suruh orang ke rumahnya. Ternyata tidak ada. Saya bilang, tolong panggilkan. Ya Pak Pendeta tahu juga Pak Gembala ini, Bapak Gembala Roh Kudus tidak mungkin. Akhirnya pemain musik, dan kamu cari pasti di rumah siapa, saya nggak tahu. Akhirnya pas datang. Nah begitu saya sampaikan ini, saya ngomong sederhana saja. Kamu tahu nggak bangun dulu itu salah? Iya. Tapi Bapak tahu sakit hatimu dalam saling kelainan. Itu dia nangis. Percaya nggak? Bukan cara membunuh bapakmu masalahmu selesai, tapi mengampuni bapakmu masalahmu selesai. Dia menangis. Saya tunggu dia sampai selesai. Oh Tuhan jamah dia luar biasa. Nah, terus waktu makan, Roh Kudus bicara satu kepada saya tentang seorang gembala yang saya nggak kenal juga. Nah, tapi lebih banyak orang saya nggak bisa ngomong dengan baik. Ya udah saya balik, nanti cuma minta nomor teleponnya aja. Nggak tahu bagaimana Bapak Gembala ini sudah ngedrop ya tim saya ini, dia balik lagi jemput saya naik motor. Wah berarti kesempatan dong saya ngomong. Nah di atas motor itu saya bicara tentang masalah. Dia kembali terkejut. Kenapa saya bisa tahu? Saya bilang, Roh Kudus yang bicara. Dan malam itu kemana malam dia dipulih. Dia bayangkan seorang gembala. Saya memang tunggu pernyataan Tuhan itu. Saya nggak tahu mesti bilang kepada saya. Saya nggak bisa bilang kepada pimpinan saya. Karena itu masalah pribadi yang paling. Nah itu dua contoh yang baru terjadi semalam. Berarti ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Saya cerita lagi. Mudah-mudahan saya akan ketemu orang ini. Ada seorang anak muda saya nggak kenal. Ya, dia tinggal di Bolangangun. Kira-kira 4 tahun yang lalu, saya dengar kabar dia pandai lulusan Amerika. Ya, dia pulang dari pelayanan Natal seperti ini. Dia naik mobil, orangnya besar. Ya, setelah dia di Singapura, saya baru ketemu. Nah, dia lagi pulang naik mobil. Tiba-tiba dia kaget dari depan, motor kencang sekali. Ya dia berhenti dong. Tapi nggak tahu bagaimana motor itu hantam mobilnya. 2 orang boncengan. Motor itu naik ke kap mobil, langsung kap mobil itu tertekan ya. Dan kap mobil kena kepalanya anak ini, langsung 2 matanya lepas. Hancur ini juga dayanya hancur. Langsung mati 2 ini. Dia punya teman itu anak saya. Terus dia cerita, Pak, saya punya teman begini, aduh kasihan betul. Roh Kudus gerakkan saya. Sekarang di mana? Ada di Singapura. Untuk mengobatkan dia, ambil pecahan-pecahan kaca di 2 kelopak matanya ini. Itu orang maunya jual 2 rumah, habis sekian miliar. Nah, saya sempat 2 kali mengunjungi ke Singapura. Dia marah dengan Tuhan, dia kecewa. Kenapa Tuhan tidak adil? Aku kan pulang pelayanan. Saya sampaikan kebenaran, saya hibur dia, saya kuatkan. Nah di situ saya janji, pokoknya kalau kamu sudah boleh, ayo ikut saya. Saya akan ajak dia keliling untuk pelayanan, untuk dia bersaksi. Sudah buta sekarang bisa lihat, belum menikah. Nah, tapi karena banyak pertimbangan sekian tahun ini saya tunggu. Nah, hari ini kemarin dia telepon saya waktu masih ada di Morong. Saya bilang tadi saya masih kontak dia lagi. Jadi dia pakai handphone yang ada suara itu. Jadi dia nggak bisa baca. Nah, saya bilang pokoknya usahakan ketemu di bandara walaupun sebentar. Karena saya kan berunding di Januari saya akan bawa dia ke Jakarta. Untuk supaya lebih mudah, kalau di Jakarta saya ajak dia kemana-kemana. Aku yang suruh supaya Tuhan
jadi saksi. Artinya jadi Roh Kudus harus memimpin kita. Katakan Amin. ya. Kita buka Kisah Rasul 20 ayat 22. Ciri mana kita? Nggak apa-apa. Ada kita. Ada. Ayo, mana yang belum ada? Kisah Rasul 20 ayat 22. Oh, saya punya banyak kesaksian bagaimana Roh Kudus memimpin dalam hidup. Maka terima kasih Mira, hari Jumat siang kamu jadi berkat yang luar biasa. Pas saya tanya tinggal 10 meter di situ tuh luar biasa. Ya, begitu saya GPR, waduh sudah sama begitu. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Nah, stop dulu. Ini kata penting. Tetapi sekarang sebagai apa? Tawanan roh. Coba. Beri saya kata lain tawanan. Apa arti kata tawanan di sini? Ayo. Sandra, betul. Apalagi? Ditaklukkan, betul. Apalagi coba? Tawanan. Ayo adik-adik di belakang. Mikir, apa tawanan? Cire, mikir apa? Kata lain tawanan apa? Nadia, ayo. Anak-anak cepat. Kevin, apa tawanan? Ayo. Cepat. Saya tunggu. Ayo. Ini orang-orang tua apa? Sudah takluk, Sandra ditaklukkan, betul. Apa lagi? Saya perlu 3 lagi. Salah tidak apa-apa. Tawanan. Ditundukkan. Betul. Apa lagi? Adik-adik, ayo anak-anak remaja. Apa? Saya dengar suara. Dikuasai. Satu lagi. Diikatkan. Bapak sudah ngomong sekali. Betul, tidak apa-apa. Satu lagi, yang lain lagi. Dan Bapak bilang ditundukkan. Betul. Seorang lagi yang belum jawab. Apa itu? Menjadi tawanan roh. Apa tawanan? Apa? Nadia, nggak apa-apa. Kamu ngomong tidak baik. Apa? Ditahan. Iya betul. Diikat, dibelenggu, diperbudak, diperhamba, ditaklukkan, disandra. Dia apa tadi Pak? Bapak ngomong ditundukkan. Lalu ada nggak orang menjadi tawanan duit? Loh, saya tanya. Ada nggak orang jadi tawanan duit? Loh, saya tanya, ada tidak? Ada. Apa yang terjadi pada orang yang dikuasai duit, yang ditundukkan duit, yang jadi tahanan duit, yang menjadi dikuasai uang? Orang itu adalah hamba uang. Ada nggak orang yang ditawan percabulan? Jawab, ada tidak? Ada. Ada nggak orang ditawan iri hati? Ada. Ketakutan, khawatir. Nah, ini yang kita harus tanya. Secara jujur, jangan jawab lewat mulut kita, bisa dalam hati. Hari ini siapa yang menawan saya? Karena ada banyak hal bisa menawan kita, membelenggu, menundukkan, mengikat, menguasai kita. Bisa nggak orang ditawan kemarahan? Coba bisa tidak? Bisa. Saya tidak tahu siapa yang memilih nama sinode ini, Gereja Pimpinan Roh Kudus. Ini luar biasa. Di beberapa tempat di Indonesia saya sudah sering mengajar di banyak GPR. Nah puji Tuhan, di Melongwani ini ternyata tanpa sengaja ini tuntunan Roh Kudus saya bisa bertemu dengan saudara-saudara. Jadi setiap saat kita harus periksa diri, aku ditawan siapa? Maka itu saya ulangi lagi, percuma kita mengagum nama Bapaknya yang kudus, tapi kalau bukan Roh Kudus yang menawan kita, yang menyetir kita, yang mengontrol kita, yang menguasai hidup kita, percuma. Saudara sebagai orang laut, orang pantai, ya, kami 2 kali naik speed dari Melong seberang ke Lirung. Kemarin anak-anak kami ke Pulau Pasara. Saya, mereka saya nggak ikut. Naik speed lagi. Tadi pagi kami dari Lirung nyebrang pakai speed lagi. Dengan speed itu tergantung siapa mau kemana.
Speednya tuh tergantung siapa speedboatnya ini. Nelayan. Motoris. Betul tidak? Sehebat apa mesinnya, tapi kalau motorisnya nggak benar arahnya, bisa nyampe tidak? Tidak. Nah seperti itu. Siapa motoris hidup kita? Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Motorisnya adalah Roh Kudus. Amin. Nanti ilustrasi ini dia benar itu. Bentor boleh bagus becak motor di sini. Tapi kalau yang jalankan nggak becus dan nggak tahu kemana, bisa terguling nggak itu bentornya? Bisa. Nah, itu hidup kita. Terpujilah Bapa Yahweh kita yang kudus, kalau saudara dan saya dalam hidup ini ditawan, disetir, dikontrol, ditundukkan, dikuasai oleh Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Baca lagi, 22 belum selesai. Apa yang terjadi dengan Paulus? 1, 2, 3. Dan ayo. Enggak, ulang dari depan ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas Nah, diriku. stop dulu kalimat. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di situ atas diriku. Ini luar biasa. Nah, pertanyaannya, kalau kamu nggak tahu akan terjadi apa di situ, ngapain kamu ke situ? Boleh nggak ditanya seperti itu? Ayo jujur, kira-kira kita. Contoh, seperti kami bertiga belum pernah tahu Melwani itu di mana. Tapi suruh ke Melwani, tapi nggak tahu mau apa, kan nggak lucu. Ngerti maksudnya? Ini hidup Paulus. Aku tidak tahu akan terjadi apa di situ. Ternyata bukan dia tidak tahu, dia tidak mau tahu dengan keputusannya sendiri. Maka itu ada kata kunci. Coba temukan, selain. Betul nggak? Ada kata selain tidak? Belum, saya tanya, ada tidak? Ada toh? Ayat 23. Nah, 23-nya. Oh ya, pelan-pelan ayat 23. Nah, apa arti kata selain? Coba mikir, apa arti kata selain? Tidak ada yang lain. Ya, saya cuma itu, nggak ada yang lain. Aku nggak mau tahu mau terjadi apa urusan nanti selain daripada Yang dinyatakan Roh Kudus. nah, yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Maka itu kalau hidup kita ditawan oleh Roh Kudus, dikuasai, ditundukkan oleh Roh Kudus, berarti selain Roh Kudus yang memberitahukan, nggak boleh ada yang lain. Amin. Harus Roh Kudus yang memberitahu kita mau bagaimana. Hebat sekali. Selain apa? Nggak enak loh dialami. Coba lihat ayat 23. Selain yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepadaku bahwa dari kota ke kota ada apa yang menanti dia? Iya. Penjara dan sengsara. Bukan hotel dan restoran gratis. Ngerti maksudnya? Penjara dan sengsara menunggu aku. Ayo jujur, kalau kita hidup dalam kedagingan kita, tahu Roh Kudus akan memimpin kita, tapi hasilnya penjara dan sengsara, ayo jujur, pergi atau tidak? Enggak. Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Tapi karena buat Paulus tidak ada yang lain yang dia percaya, maka itu saya keluarkan dari kata selain itu luar biasa. Berarti hidup Paulus tidak mau diatur, ditawan, dikuasai oleh yang lain. Harus Roh Kudus. Jadi ini artinya tabut Elohim. Tuhan bertemu dengan kita dan jangan lupa berbicara. Maka itu sesingkat-singkatnya kita berdoa. Ya, renungkan kalimat ini. Sesingkat-singkatnya kita berdoa. Mungkin cuma setengah menit, mungkin kurang dari setengah menit. Pokoknya begitu kita jumpa Bapa kita,
dan Bapa kita menjumpai kita, pasti Dia berbicara. Maka itu dua kata ini nggak boleh dilewati, bertemu dan berbicara. Bertemu dan berbicara selalu begitu. Berarti makin panjang kita doa, berarti Tuhan makin banyak bicara, tidak? Iya. Seharusnya. Iya. Ayo, harus. Maka itu maaf ya, saya jangan ada yang tersinggung. Kalau ada orang berkata, wih, aku berdoa sehari 8 jam, aku puasa seminggu 2 hari misalnya. Maaf ya, jangan, ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuktikan. Kalau saudara mendengar ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, seperti itu jam doanya panjang sekali, seperti itu hari-hari puasanya, pertanyaannya cuma satu, Tuhan bicara apa kepada kamu? Ngerti nggak Mas? Misalnya saudara lagi perlu seseorang, ini penting sekali, jam 8 pagi saudara telepon, istrinya jawab, aduh masih berdoa. Wih, dari jam berapa dia berdoa? Jam 8 saya berdoa. Ya karena sibuk, tapi ini penting. Jam 12 saya telepon lagi, jawabannya masih berdoa juga. Wih, lama sekali. Karena ini penting, tapi saudara sibuk. Jam 4 sore saudara telepon lagi, jawabannya sama, masih berdoa. Wih, dari jam 8 telepon sudah berdoa, jam 4 belum selesai. Ini berapa jam ini orang berdoa? Ya udah, setelah tutup kantor besok saja. Besok saudara telepon, langsung dia yang nyaur. Jadi jam berapa kamu berdoa kemarin? Jam 6 pagi. Jam berapa selesai? Jam 5 sore. Berarti 11 jam berdoa. Langsung tanya, Tuhan bicara apa kepada kamu selama 11 jam itu? Kalau dia jawab, enggak, dia nggak bicara apa-apa, langsung katakan, kamu tidur, udah itu saja. Ngerti nggak maksudnya? Masa doa 11 jam, kalau nggak bicara apa-apa, nggak mungkin. Ayo jujur, siapa pernah coba paling lama ngomong terus itu mampu berapa jam? Ngerti nggak pertanyaan saya? Itu berapa jam? Siapa pernah coba itu? Paling lama, cepetan, kira-kira saja. Setengah jam, betul. Setelah itu kan habis, mau ngomong apa lagi? Betul? Ngerti nggak contoh ini? Maka itu kalau 11 jam ngomong apa? Lama sekali. Saudara, ini konsep penting dalam hidup. Kalau Bapa Yahweh menemui kita, Dia pasti berbicara. Tidak mungkin tidak. Ingat ya, ingat ayat. Konsep ini yang harus ada dalam hidup kita. Karena Bapak ingin nemuin. Oh, Keluaran pasal 33 mulai ayat 7. Oh, maaf. Coba Keluaran 33 mulai ayat 7. Coba kita baca. Ini pengalaman Musa. Sudah ya? 1, 2, 3. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan meletakkannya di luar perkemahan. Nah, stop dulu. Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Waktu itu kemah tabernakel, tempat Maha Kudus Tuhan belum dibangun. Jadi Musa hanya pakai tenda saja, pakai kemah saja. Terjadi apa dengan kemah itu? Baca selanjutnya. Masih ayat 7 atau sudah selesai ayat 7? Ayo, ulang dari depan ya. Semua yang di belakang juga baca. 1, 2, 3. Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Nah, terus? Jauh dari perkemahan, mengenai kemahannya. Nah, itu yang menarik. Namanya kemah apa? Pertemuan. Mengapa Musa memberi nama kemah itu kemah pertemuan? Memang tempat pertemuan Yahweh Tuhan dengan Musa. Nah, kita nggak perlu
perlu bangun lagi kemah seperti itu sekarang, tidak. Kenapa? Sebab hati kita, hidup kita sudah jadi kemah itu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Yahweh? Ayat 8. Terus ya. 1, 2, 3. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka. Masing-masing Masing-masing itu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ke dalam kemah. Jadi begini, setelah Musa bangun kemah itu dan dinamai kemah pertemuan, ternyata bangsa Israel tahu. Pokoknya kalau Musa sebagai gembala menuju kemah itu, ini yang luar biasa. Seluruh bangsa itu mengikuti Musa dengan matanya dari jauh. Nah, coba renungkan dulu sebelum kita baca semua. Apa tujuan kalau kita mengikuti seseorang dari jauh? Kita sedang apa dengan orang itu? Terkagum. Ada perhatian, menunggu sesuatu. Jadi dari jauh bangsa itu sudah mengikuti Musa matanya. Suara ini luar biasa. Apa yang bangsa itu tunggu? Dengar. Mereka tahu tiap kali pemimpin mereka yang namanya Musa masuk ke kemah pertemuan itu, pasti Bapak Yahweh hadir dan berbicara. Itu yang mereka tunggu. Maka itu anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus Tuhan, mendengar suara Tuhan, firman Tuhan tiap hari harus selalu baru buat kita. Katakan amin. Seperti itu. Terus ayat 8 sudah selesai belum? Ayat 8 sudah selesai belum? Udah ayat 9 sekarang. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Apabila Musa masuk dalam kemah itu, turunlah yang awan yang berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Berbicaralah Yahweh di sana dengan Musa. Apabila Musa masuk ke kemah pertemuan itu, siapa yang turun? Tiang awan. Tiang awan. Itu berarti siapa yang ada di tiang awan itu? Roh Kudus. Roh Yahweh. Coba dengar. Ini penting. Roh Kudus, jamah kami untuk mengerti hatimu yang rindu bicara kepada kami dalam nama Yesus. Dengar pertanyaan saya. Berarti antara Bapak Yahweh dengan Musa, siapa yang menunggu siapa? Coba baca. Kevin, ayo kenal kita. Antara Bapak Yahweh dengan Musa, menurut ayat 9, siapa yang menunggu siapa? Roh Kudus yang nunggu. Nah, jadi kalau Musa tidak masuk, yang awan itu turun tidak? Ayo jawab. Kalau Musa tidak masuk ke kemah pertemuan itu, yang awan itu turun tidak? Tidak. Percaya bahwa Bapak Yahweh kita tidak berubah sejak zaman Musa sampai sekarang? Amin. Berarti mulai hari ini setiap kita harus bisa tahu Tuhan bicara apa kepada kita. Jadi begitu cara kita bersekutu dengan Dia. Mungkin kita baru tutup mata atau kita baru panggil Pak. Dia hadir karena Dia selalu menunggu kita. Katakan amin. Ini luar biasa. Terus lihat ayat 10. 9 juga ya. Selesai belum 9? Enggak, 10 sekarang. 1, 2, 3. setelah bangsa melihat bahwa ia akan berada di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ya. Ini yang dinantikan bangsa itu. Maka itu tiap kali bangsa itu melihat Musa masuk ke kemah pertemuan itu, mereka langsung tahu. Oh, pasti Yahweh Tuhan hadir kepada Musa dan berbicara. Itu mereka tunggu. Maafkan saya, jangan ada yang tersinggung. Khususnya kita para pengkhotbah, pemberita firman hamba-hamba Tuhan. Kalau
pengalaman Musa ini terjadi dengan hidup kita, maka semua firman yang kita sampaikan pasti baru. Amin. Tidak pernah lama. Maaf. Kalau sampai ada di antara kita para hamba Tuhan, para pelayan firman merasa kehabisan bahan, maaf, berarti kita sedang tidak dihadiri Tuhan di hidup kita. Lihat konsep ini. Saya ulangi lagi, karena saya percaya pasti ada yang bicara, aku kan Musa, aku kan Daniel, gitu. Masa beda? Beda tidak? Loh, beda tidak? Tidak, kita ini anak-anaknya kok. Apalagi kita sudah panggil nama Papa kita dengan benar. Jadi dia pasti hadir menemui kita dan berbicara. Dan begitu tiang awan itu turun, maka seluruh bangsa itu bagaimana? Sujud menyembah. Kenapa? Karena tahu yang Maha Kudus hadir. Ayat 11 ini kasih. 11 ya? Iya. Ya, ini coba baca semuanya. Kevin, kamu baca di belakang. Adik-adik, siapa yang paling pojok? Kenapa kamu tunduk? Baca. Coba mana kita. Semuanya, ini penting. Udah? Ayat 11. 1, 2, 3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah dia ke bukit kemahan, tetapi Artinya, Yosua seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara berarti Bapak Yahweh dengan Musa akrab atau tidak? Akrab. Sangat berbicara. Muka dengan Ini luar biasa. Muka dengan muka seperti berbicara dengan teman. Luar biasa. Dan ingat, ini zaman perjanjian lama. Yang sebenarnya Yahweh yang Maha Kudus masih susah ditemui karena peraturan-peraturan dan korban darah anak domba belum ada. Seharusnya setelah Tuhan Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan, maka tirai itu terbelah, masih ingat ya robek? Maka seharusnya di zaman kita ini bertemu dengan Papa Yahweh jauh lebih mudah daripada di zaman ini. Harus. Maka itu saya ulangi lagi. Semua kita pengagum nama Bapa Yahweh yang kudus. Bukan cuma nama itu yang kita sebut-sebut, tapi kelakuan kita. Amin. Orang harus melihat perubahan hidup kita karena dengan firman setiap hari. Jelas sampai di sini? Percaya mulai hari ini bahwa Papa kita masih bisa bertemu dan bicara dengan kita sampai hari ini. Amin. Sampai seterusnya. Ini kerinduan. Dia sayang kita semuanya, maka dia pasti berbicara dengan kita. Dan sungguh dahsyat perbuatan Bapa Yahweh kita atas hidup ini. Kalau kita mau menjadi pelaku firman yang benar. Amin. Kita baca satu ayat supaya kita makin kuat, makin untuk kita hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh. Galatia 5 ayat 16. Ya, Galatia 5 16. Ya. Ayo kita lihat. Bisa ketemu kita baca sama-sama. Galatia 5 16. 1, 2, 3. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Diulangi lagi. Maksudku ialah hiduplah dipimpin, dikuasai, ditawan, ditundukkan, diatur, disetir oleh Roh Kudus, supaya kita tidak menuruti kehendak daging. Kalau kita disuruh milih satu di antara dua, itu sebetulnya mudah atau susah? Kalau suruh milih, kecuali kalau suruh milih satu di antara 10, mana yang lebih susah? Suruh milih satu di antara dua atau satu di antara 10? Mana yang lebih mudah cepat? Satu di antara dua.
Karena kalau cuma satu di antara dua, kalau yang ini ya itu, kalau tidak yang itu ya yang ini. Tapi kalau kita suruh milih di antara 1 dengan 10, wah susah. Yang mana? Jadi pilihannya cuma ada 1 di antara 2. Apa dengan apa 2 itu? 1 roh, 2 daging. Kan cuma 2 saja. Milih, gampang sekali. Betul? Tidak ada yang susah. Enggak, tapi masalahnya keinginan daging lebih kuat. Betul yang tulis katakan waktu mereka doa, aku tahu rohmu kuat. Tapi apa yang lemah? Nah, jiwa ini daging ini yang saya menguasai. Tapi hari ini ambil keputusan, tundukkan daging itu. Amin. Kalahkan daging itu. Hidupkan. Berapa tahun yang lalu saya dapat ilustrasi Paulus. Nah, ini cerita di Amerika kira-kira 300 tahun yang lalu. Waktu itu masih ada perang di Amerika, belum jadi negara. Nah, ada penginjil dari Inggris, saya lupa siapa namanya, menginjili orang-orang India. Akhirnya satu kampung itu percaya Tuhan Yesus, tapi mereka masih baru. Nah, penginjil harus mengungsi karena perang, dan ini pun orang India harus mengungsi jauh. Akhirnya dia mau berpisah, dia sedih, bilang, Tuhan, saya nggak bisa bayangkan kalau saya tinggalkan mereka, nggak ada gembala, bagaimana mereka ini nanti. Terus Roh Kudus beri dia ilustrasi, gampang sekali. Nah, ini anak saya Ivan ini tinggal di Amerika. Kamu pernah ketemu orang Indian nggak? Indian Amerika, Indian native. Pernah ketemu nggak? Pernah ya, orang Indian itu penduduk asli Amerika. Ya, begini Roh Kudus yang saya buat pada dia. Orang Indian itu suka pelihara anjing. Tapi mereka nggak makan kayak kita begini, makan juga. Mereka nggak makan gitu ya. Karena anjing itu buat mereka sahabat. Jadi mereka nggak makan. Nah, terus penginjil dapat berkata, sekarang dalam hidup kita ada 2 ekor anjing. Hei, kok ada anjing? 1 anjing putih, 1 anjing hitam. Nah, itu menggambarkan yang anjing putih itulah Roh Kudus, yang anjing hitam itulah kedagingan. Nah, sekarang kamu pilih siapa yang kamu ingin hidup, yang putih atau hitam? Ya, semua jawab yang putih. Betul. Kalau begitu, jangan kasih makan anjing hitam. Biarkan mereka mati kelaparan. Terus beri makan anjing putih. Nah, apa itu makanan? Coba baca Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34. Jadi bagaimana cara memberi makan anjing hitam dan anjing putih ini? Gampang sekali. Yohanes 4 ayat 34. Nah, baca ya, 1, 2, 3. Kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan itu adalah melakukan kehendak siapa yang kita akan turuti. Jadi kalau saudara dan saya ingin menghidupkan anjing hitam, lakukan kehendak daging. Berzina, mencuri, marah, dendam, dengki, tamak akan uang. Nah, itu anjing hitam semua. Ikuti keinginannya, dia hidup. Tapi kalau saudara dan saya seperti Tuhan Yesus, makananku ialah apa? Baca, makananku ialah apa? Melakukan kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak Roh. Ngerti nggak sekarang ini? Loh, coba ngerti tidak? Ayo anak muda, kalian tahu? Nah, jadi untuk berhenti berbuat dosa, langsung tegas. Siapa yang kita beri makan? Makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu kehendak Bapa. Tapi kalau saudara saya ingin menghidupkan daging, lakukan semua keinginannya. Mau marah, ingin berzina lakukan, mau mabuk, berjudi lakukan. Nah, diterangkan begitu. Akhirnya penginjil berdoa, Tuhan, aku nggak tahu kapan ketemu anak-anakmu ini lagi. Karena perang sampai kapan aku juga tidak tahu. Dia harus pulang ke Inggris.
Berapa tahun kemudian dia dengar kabar perang sudah selesai. Dari Inggris dia naik kapal lagi ke Amerika. Dia cari di mana jemaat yang baru dilahirkan waktu itu. Akhirnya dia ketemu. Dia kaget. Ternyata jumlah orang percaya bertambah banyak, jauh lebih banyak sebelum dia tinggal. Maka sebagai seorang hamba Tuhan dia tanya, siapa yang datang mengembalakan kamu sehingga kamu bisa kuat dan bertambah banyak sekarang? Serentak mereka jawab, anjing hitam mati semua. Nanti maksudnya, oh dia tidak nyangka kalau ilustrasi itu dipegang kuat oleh mereka. Jadi walaupun nggak ada gembala, tapi kalau masing-masing kita itu tidak memberi makan anjing hitam, lihat ilustrasi itu, maka anjing hitam mati. Anjing putih yang hidup terus. Amin. Itulah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Indah sekali. Jadi bukan keinginan daging kita. Maka hidup seperti ini, setan tidak bisa masuk di hidup kita. Amin. Nggak perlu doa puasa banyak-banyak, nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Pokoknya nggak apa-apa, biarin Tuhan. Kalau keinginan daging kita kalahkan, selesai semua. Amin. Tapi itu gampang atau susah hidup jadi anak Tuhan, jadi murid Yesus? Coba, gampang atau susah? Gampang, tinggal bunuh anjing hitam saja kok. Jadi ilustrasinya ya. Tolong memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya nggak tahu kapan bisa ketemu, kembali ke Melong lagi ya. Saya percaya dengan Bapak dan